Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Yang pertama, pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah tindakan membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang sama atau berbeda. Hal ini dilakukan agar pasar diminati konsumen dengan kebutuhan dan keinginan yang sama. Sedangkan sederhananya, segmentasi pasar adalah kegiatan memetakan konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan daya beli yang berbeda satu sama lainnya. Biasanya, strategi ini digunakan para pebisnis untuk mencari konsumen yang tepat. Pasalnya, jika hasilnya sesuai, produk atau jasa yang dijual memiliki kesempatan untuk laku keras. Yang kedua, tujuan segmentasi pasar. Yang pertama, pasar lebih mudah dibedakan, di mana pihak perusahaan akan menggolongkan pembeli yang homogen sebagai tempat pemasaran produknya. Yang kedua, pelayanan konsumen yang lebih baik, di mana kita sebaiknya menjadi konsumen menjadi prioritas utama dalam pemasaran produk dan memberikan layanan terbaik bagi para pembeli. Yang ketiga, strategi pemasaran yang lebih terarah, di mana segmentasi pasar akan memudahkan pengelompokan dan pelayanan yang bersifat homogen. Yang ketiga, syarat segmentasi pasar. Agar strategi pemasaran ini berjalan dan berhasil sesuai keinginan, kita tidak bisa melakukannya secara sembarangan. Menurut Kotler, ada beberapa syarat segmentasi pasar yang harus dipenuhi oleh pengusaha agar hasilnya efektif, di antaranya measurable. Syarat yang pertama berarti segmen pasar sudah seharusnya mampu membantu perusahaan dalam mengukur potensi, daya beli, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam angka yang jelas. Tanpa adanya pemetakan yang terukur, pebisnis akan mengalami kesulitan untuk memasarkan produk, di mana contoh kecil dari syarat measurable adalah potensi produk fashion di kalangan perempuan. Segmentasi dapat mengukur beberapa kira-kira potensi keberhasilan produk tersebut, seberapa besar daya beli konsumen perempuan yang menjadi target, dan seberapa banyak alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan produk sesuai kebutuhan pasar. Yang kedua, logis dan substansial, yang dimana sebuah segmentasi sudah seharusnya logis dan potensial cukup besar agar dapat menghasilkan keuntungan. Strategi semacam ini merupakan langkah penting sebab meskipun kita telah mengantongi karakteristik dan kebutuhan pasar, semua akan sia-sia tanpa adanya pemetakan pasar yang logis dan substansial. Tujuan pembisnis bukan hanya tentang apakah produknya akan dikenal, tetapi juga mampu melayani kebutuhan pasar, target, dan mendapatkan keuntungan berdasarkan strategi pemetakan pasar yang telah dijalankan. Yang ketiga, dapat dibedakan. Syarat yang ketiga seharusnya segmentasi pasar adalah mudah untuk dibedakan dengan jelas. Inilah alasan saat melakukan pemetakan pasar, sebaiknya kita memiliki pasar heterogen dengan target luas dan jumlah konsumen cukup banyak. Strategi semacam ini biasanya berpotensial mendapatkan keuntungan cukup besar. Selain itu, perbedaan akan membuat penerapan strategi ini lebih mudah. Pasalnya, kita tahu di mana letak target, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara menguasai target tersebut karena perbedaannya terlihat mencolok. Yang keempat, dapat diakses dan dicapai, di mana ketika menerapkan pemetakan pasar, tentukan poin-poin penting yang nantinya menjadi target strategis. Agar hasilnya sesuai, pastikan target tersebut masuk akal akan dapat diakses. Karena sebaik apapun pemetakan pasar disiapkan, jika target tidak bisa diakses dan mustahil untuk dicapai, hasilnya pun kurang maksimal. Yang keempat, manfaat segmentasi pasar, di mana membantu memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan daya tarik konsumen, mempermudah perusahaan mengatur produk maupun jasa dan jasa yang akan ditawarkan, membantu perusahaan fokus terhadap kelompok target konsumen tertentu saja, membuat peluang lebih besar terhadap pertumbuhan bisnis. Next, materi yang kelima, dasar segmentasi pasar. Sebuah perusahaan dalam melakukan strategi segmentasi pasar tentunya harus memperhatikan dasar-dasar yang berkenan dalam melakukan kegiatan segmentasi ini. Dasar-dasar dalam segmentasi itu
antara lain yang pertama demografis, yang dimana dalam segmentasi pasar dapat dikelompok-kelompokkan berdasarkan demografisnya. Demografi digunakan sebagai dasar dalam melakukan segmentasi karena beberapa alasan, yaitu yang pertama yaitu karena masalah kependudukan yang mudah diukur dan kebutuhan dari konsumen ataupun pembeli berkaitan erat dengan variabel-variabel kependudukan. Yang kedua, geografis, di mana segmentasi pasar memperhatikan faktor geografis. Artinya, dalam melakukan strategi segmentasi dasar pengelompokan konsumennya menggunakan aspek-aspek geografis seperti lokasi, tempat, ataupun daerah. Dengan memperhatikan geografis, maka segmentasinya dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian seperti wilayah, iklim, dan daerah kepadatan penduduknya. Yang ketiga, psikografis, di mana psikografis di sini artinya adalah pengelompokan pasar yang berdasarkan pada ciri-ciri kepribadian dasar konsumen. Segmentasi pasar berdasarkan psikografis ini meliputi kelas sosial, yang gaya hidup, dan kepribadian. Yang keempat, distribusi, di mana segmentasi distribusi artinya adalah bahwa pembagian target pasar harus berdasarkan distribusi produk dari perusahaan. Contohnya adalah apabila perusahaan membuat website, maka seluruh distribusinya adalah sosial media dan share engine. Kedua, sistem tersebut tentu saja berbeda dalam penerapannya sehingga tidak bisa dipaksakan untuk sama. Yang keenam, prosedur segmentasi pasar. Segmentasi pemasaran adalah strategi berbisnis yang dilakukan dengan teknik atau prosedur tertentu. Adapun prosedur dalam segmentasi pasar ialah survei stake. Prosedur pertama adalah melakukan eksplorasi yang dikenal dengan istilah survei stake. Bentuk surveinya ditentukan perusahaan sendiri, baik dengan cara melakukan wawancara, tebar angket, maupun meminta saran dan minat masyarakat. Tujuan diterapkan prosedur ini ialah supaya pihak perusahaan memiliki data awal terkait masyarakat yang ada di pasar tertentu, termasuk informasi seputar motivasi dan sikap mereka terhadap satu produk. Jika data-data awal ini sudah didapatkan, maka langkah apabila segmentasi pasar bisa dilanjutkan dengan menerapkan prosedur yang kedua, yaitu melakukan analisis informasi. Kedua, analisis stake. Jika perusahaan sudah memiliki data-data awal terkait dengan konsumen, maka informasi tersebut harus dianalisis terlebih dahulu, yang dikenal dengan istilah analisis stake. Salah satu bidang analisis untuk segmentasi pasar adalah mencari tahu alasan-alasan munculnya sikap dan motivasi konsumen. Nantinya hasil analisis ini akan menjadi langkah awal pengelompokan sesuai dengan sikap, motivasi, dan penyebab-penyebabnya yang sama. Yang ketiga, profil stake. Profil stake adalah prosedur segmentasi pasar yang mana perusahaan mulai mengidentifikasi beberapa kelompok konsumen. Patokannya adalah data survei di awal ditambah data hasil analisis konsumen. Dari proses identifikasi ini akan muncul nama-nama kelompok konsumen yang akan dijadikan target penjualan. Nah, jika semuanya sudah lengkap, baru produk dipasarkan kepada mereka sesuai dengan informasi yang sudah didapatkan.